Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim Al-Maghfirah yang semoga pengurusnya dan jamaahnya dan sahibatul bait Ibu Nur Asmara beserta keluarga besarnya, semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Ada permintaan doa dari Ibu Koni untuk ibundanya. Ibu siapa namanya? Lupa saya. Ibu Mardiyah, Ibu Mardiyah. Allah yarham. Mardiyah kan? Berarti tepatnya bahasa Mardiyah pakai dot. Aslinya dot Mardiyah. Artinya wanita yang diridhoi oleh Allah. Mardiyah. Ibu Mardiyah ya, mudah-mudahan beliau dilapangkan kuburnya, dijadikan kuburnya taman-taman surganya, dan semoga beliau diampuni segala dosa-dosanya dan diterima segala amal kebaikannya. Rahimahullah rahmatan wasi'ah wa askanaha fasihah jannati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan kajian kita di pada Fiqhus Sunnah Said Sabiq, di pada pembahasan tentang menyolatkan orang yang mati syahid. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Syahid ialah orang yang tewas terbunuh dalam peperangan menghadapi orang-orang kafir. Mengenai orang yang mati syahid ini telah diterima beberapa hadis yang menegaskan bahwa ia tidaklah disolatkan. Yang pertama, tapi dengan catatan matinya di medan perang ya. Matinya apa? Di medan perang. Kalau untuk mendapatkan kedudukan mati syahid nggak harus perang. Dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi itu ketika beliau membahas tentang firman Allah di surah Ali Imran ayat 169 dan seterusnya itu, tentang wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Kemarin itu ada yang nanya ke saya, itu Bu Rora ikut ngaji nggak di Al-Maghfirah? Lama nggak kelihatan, sekarang kelihatan. Nah, terus kemudian
Baik, banyak yang baru kelihatan atau baru kelihatan lagi maksud saya. Singkat kata, singkat cerita, ketika kemudian membahas ayat tadi itu, beliau mengutip sebuah hadis. Hadisnya Sahih Muslim, di mana Nabi bersabda, "Aukamakal, barang siapa yang meminta kepada Allah mati syahid dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan berikan kepadanya kedudukan orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya." Nah, jadi untuk mendapat predikat mati syahid itu enggak harus perang. Jadi bisa dengan cara memohon kepada Allah mati syahid. Yang kakinya kesemutan boleh selonjor Bu ya pokoknya. Berdiri lompat-lompat juga boleh. Lihat buaya selonjor saya lupa mengumumkan apa? Lupa mengumumkan. Iya. Makanya yang kakinya kesemutan boleh selonjor. Berdiri lompat-lompat juga boleh. Anten. Jadi singkat kata singkat cerita, untuk mendapat gelar mati syahid tidak harus apa tadi Bu? Perang. Dan dalam Islam, kalau Ibu baca dalam kitab Riyadhus Shalihin di bab tentang jihad, itu kita enggak boleh minta perang, itu enggak boleh. Ya Allah, enggak asyik ini enggak perang aja enggak boleh. Jadi minta ketemu musuh enggak boleh. Tapi kalau ketemu musuh enggak boleh lari. Itu dalam Islam. Jadi tidak boleh minta ketemu musuh, tapi kalau ketemu musuh tidak boleh apa tadi? Lari. Jadi makanya dalam Islam itu untuk mendapatkan kedudukan orang yang mati syahid nggak harus perang. Tapi dalam fikih ini di bab ini perihal tentang orang yang mati syahid dalam peperangan di jalan Allah. Nah, ini bagaimana kalau begitu itu? Yang pertama diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Jabir radhiyallahu an. Anna nabiyya, sungguhnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam amara bidafni syuhada'i Uhudin fi dima'ihim wa lam yaghsilhum wa lam yusalli alaihim. Nabi memerintahkan untuk memakamkan syuhada Uhud dengan darah-darah mereka, jadi enggak dimandikan berarti ya. Terus walam yaghsilhum, sehingga mereka tidak dimandikan, walam yusalli alaihim, dan tidak disalatkan mereka itu. Jadi kenapa? Karena mereka dijamin pasti masuk surga. Asalkan matinya dalam peperangan membela agama Allah. Litakuna kalimatullahiyal uliya. Ana syuhada Uhudin, sungguhnya syuhada Uhud. Diriwayatkan pula oleh Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi rahimahumullah. Anna syuhada Uhudin, sungguhnya syuhada Uhud. Lam yughsalu, mereka tidaklah dimandikan. Wadufinu, dan mereka dimakamkan bidimaihim dengan darah-darah mereka. Walam yusalla, dan mereka tidak disolatkan. Saya ulang, ini kalau matinya terdapat dalam peperangan di medan perang ya. Tapi kalau matinya di perkemahan atau matinya di rumah, itu tetap disolatkan, dimandikan, dikafani seperti biasa. Tuh. Nah, karena ada beberapa syuhada itu yang meninggal di medan perang, fil ma'rokah namanya. Ada beberapa yang meninggal di tenda atau setelah kepulangan. Yang begitu-begitu tetap dimandikan dan dikafani. Walaupun statusnya adalah syahid itu. Di samping itu diterima pula hadis-hadis sahih lainnya yang menyatakan bahwa orang yang mati syahid itu disolatkan. Nah, jadi ada juga riwayat yang mengatakan disolatkan. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan dari Uqbah ibn Amir radhiyallahu anna nabiyya, sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kharaja yauman, keluar pada satu hari, fa shalla ala ahli Uhudin, maka beliau salat atas ahli Uhud, orang yang mati syahid di perang Uhud. Salatuhu alal mayyit, dengan salat beliau sebagaimana salat beliau untuk mayit. Ba'da samani sinin, setelah 8 tahun berlalu. Kal muwaddi'i, seperti ucapan perpisahan. Lil ahyai, kepada orang yang masih hidup, wal amwat, bagi orang yang hidup, wal amwat, dan orang yang mati. Jadi seperti ucapan persiapan baik bagi yang hidup maupun bagi yang mati. Nah, ini dalil ya. Jadi saat terjadi perang Uhud, seketika itu tidak dimandikan, tidak disolatkan, hanya dikafani, langsung dimakamkan. Tapi dikafaninya dengan pakaian perangnya yang memang masih bersimbah darah itu. Tapi pernah suatu ketika setelah 8 tahun berlalu, Nabi mensolatkan jenazah syuhada Uhud dalam pengertian di kuburannya. Itu setelah 8 tahun berlalu. Berarti apa ini Bu? Nah, ini maaf nih, seandainya ada, ini pada syuhada ya.
Di antara ibu-ibu misalnya dapat kabar seorang tua atau seorang teman atau siapa meninggal dunia, terus ibu nggak sempat takziah dan tidak sempat mensolatkan jenazahnya. Suatu saat ketika pulang kampung, kita ziarah ke makam orang yang dimaksud, kita sholatkan jenazah di kuburannya, walaupun sekian waktu berlalu, boleh, tidak ada masalah. Ya, bahkan Nabi pernah mensolatkan jenazah tukang sapu masjid ketika sudah dimakamkan. Itu boleh, tidak ada masalah. Seperti sholat jenazah pada umumnya. Itu seperti itu. Yang jadi problem itu kemarin ada pertanyaan dari Bu Ruli itu. Ketika beliau takziah, si jenazah ini sudah dimandikan. Walaupun belum dikafani sudah boleh disolatkan ya. Asal sudah dimandikan. Walaupun belum dikafani boleh disolatkan. Tapi ini sudah dikafani. Jadi beberapa orang sudah mensolatkan. Bahkan Bu Ruli itu cerita ke saya, beliau kloter kedua. Cuman kali ini posisi jenazah itu tidak presisi ke arah kiblat. Jadi tapi ke arah kiblat itu tidak presisi. Kata tuan rumahnya, kiblatnya agak miring dikit. Sementara jenazahnya agak di pojok begini. Nah terus Bu Ruli, gimana Ustadz, boleh nggak sholat jenazah begitu itu? Sebenarnya gini Bu, menghadap ke arah kiblat itu nggak harus presisi juga. Kan Nabi bersabda, antara timur dan barat itu adalah bukan antara selatan dan antara gini tantar. Nabi itu berada di sebelah utara Mekah. Jadi Nabi itu berada di sebelah mana? Utara Mekah. Madinah itu di utaranya Mekah. Berarti Nabi kalau sholat menghadap ke arah selatan. Kalau menghadap ke arah selatan berarti antara timur dan barat, benar ya? Antara timur dan barat itu adalah kiblat. Antara timur dan barat adalah kiblat. Kalau kita berarti antara utara dan selatan adalah kiblat. Jadi andaikan mana kiblat ini, Bu? Sana. Oh, sana. Misalnya kiblat sana. Taruhlah jenazahnya sampai sini misalnya. Jadi ibarat kita menghadap ke arah sana presisi sesuai dengan arahnya, atau kita menghadap agak miring dikit sesuai dengan arah jenazahnya karena tidak persis ke arah barat, itu tidak ada masalah. Karena antara sana dan sana itu adalah kiblat. Karena kan kita tidak wajib persis, karena arahan Qur'annya mengatakan cukup ke arahnya saja. Kecuali kalau kita berada di sekitar Masjidil Haram yang bisa melihat langsung Ainul Ka'bah. Itu baru kita melihat harus persis ke Ka'bah. Nah, terus Bruli nanya, lalu bagaimana? Karena kan kadang kita ini kan tidak sesuai persis menghadap ke arah jenazahnya. Karena kan katanya kalau perempuan jenazahnya berada di pinggangnya, kalau laki-laki berada di arah kepalanya misalnya. Terus bagaimana kalau begitu? Maka jawabannya sederhana saja, itu tidak wajib. Jadi mengambil posisi di bagian kepala atau di bagian pinggang itu bukan sebuah keharusan. Itu hanya semacam keutamaan saja lah, keutamaan, tapi tidak membatalkan. Jadi tetap sah, nggak ada masalah. Jadi tetap sah apa? Nggak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini kasus seperti ini jamak terjadi mungkin kan? Kita tidak bisa takziah pada hari hanya. Terus kemudian selang berapa tahun bahkan baru kita bisa takziah dan ziarah ke kuburnya. Kita andaikan mau ya mensalatkan jenazah orang yang belum kita salatkan jenazahnya itu boleh, tidak ada masalah. Bahkan di kuburannya atau bil ghaib. Kalau bil ghaib juga nggak ada masalah. Tapi yang saya pahami ini nggak, Nabi ke Uhud. Seolah-olah beliau hendak mengucapkan salam perpisahan. Itu setelah setahun berlalu ya. Setahun berlalu itu berarti sudah kira-kira sudah masuk tahun ke-9 Hijrah. Sudah masuk ke tahun 9 Hijrah atau 8 menjelang 9 Hijrah. Itu berarti Nabi kurang setahun lagi mau meninggal atau mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu. Pun lanjut, ini dalilnya di antaranya. Dan ini riwayatnya ada di dalam kitab Fiqh Sunan dinyatakan sahih atau kamakal. Kemudian yang kedua diterima dari Abu Malik Al-Ghifari radhiyallahu anhu, katanya karena ada qatla Uhudin, orang-orang yang terbunuh di perang Uhud, yu'ta minhum bitis'atin wa ashiruhum Hamzatun fayusalla alaihim Rasulullah SAW summa yahmaluna suqayuta bitis'atin fayusalla alaihim wa Hamzatu makanahu hatta salla alaihim Rasulullah SAW. Rawa Al-Baihaqi, hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Para korban Uhud dibawa ke hadapan Nabi kita Muhammad SAW sebanyak 9 orang dan 10 dengan Hamzah. 9 jadi berapa? 10 dengan Sayyidina Hamzah.
Lalu disolatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ke-9 orang tadi diangkat, lalu didatangkan 9 orang lagi dan disolatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW terus bergantian. Sedang Hamzah tetap di tempatnya semula. Berarti Sayyidina Hamzah disolatkan berulang-ulang. Jadi kita boleh mensolatkan orang yang sama berulang-ulang. Tadi udah ikut, nanti kalau kita sholat lagi boleh, tidak ada masalah. Karena Nabi mensolatkan Sayyidina Hamzah berulang, yang lain kan ganti-ganti, Sayyidina Hamzah tetap diulang-ulang, tidak ada masalah. Terus kemudian demikianlah selanjutnya sampai Nabi kita Muhammad SAW selesai menyolatkan mereka. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, dan katanya hadis tersebut merupakan hadis yang paling sahih mengenai masalah ini, dan ia adalah hadis mursal. Wallahu alam bisawab. Hadis mursal itu biasanya dhaif. Tapi ada beberapa hadis mursal itu disahihkan oleh para ulama karena ada besar kemungkinan nyambungnya sanad dari tabi'in, sahabat sampai ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk yang dianggap paling sahih oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Dan dengan berbedanya hadis-hadis yang diterima ini, berbeda pula lah pendapat fuqaha. Karena nampak ada perbedaan di permukaan riwayat, berarti akan ada perbedaan kesimpulan hukum dari para ulama, itu biasa. Karena saya sering sampaikan di sini ya, tradisi ulama kita itu bukan baca satu hadis terus diambil kesimpulan, enggak. Hari ini ada sebagian orang itu baca satu hadis langsung disimpulkan. Nah, itu yang bikin heboh. Yang betul itu satu hadis dikaitkan dengan hadis yang terkait atau ayat yang terkait baru disimpulkan. Nah, metode menyimpulkan hukum itu ulama berbeda-beda. Ada yang dengan metode tarjih, diadu beberapa dalil yang ada, yang sama-sama sahihnya dipilih yang paling kuat misalnya. Ada yang dilihat nasih mansukhnya, mana yang terdahulu, mana yang belakangan. Yang dahulu dihapus oleh yang belakangan, itu nasih mansuh. Ada yang menggunakan metode kompromi, jadi sekian banyak dalil dikompromikan, dicari titik temunya. Ada juga dengan cara diperhatikan khosnya, mutlak muqayyadnya, macam-macam. Nah, karena metodologi ulama dalam mengambil kesimpulan hukum berbeda-beda, maka wajar kalau kita ngaji fikih itu seringkali terjadi perbedaan pendapat. Dan makanya harus ingat-ingat baik-baik bahwa perbedaan pendapat itu adalah sebuah keniscayaan. Karena usia perbedaan pendapat itu seusia dengan beda pendapatan, itu sama. Jadi beda pendapat sama beda pendapatan itu seusia. Jadi sudah menjadi ketetapan sunnatullah. Oh nggih, maturun jazakillah khairan. Oh nggih. Ini tangan kanan ya. Takutnya dikira tangan kiri nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, insyaallah. Monggo beri minum ya. Pun lanjut. Selanjutnya sekarang. Dengan berbedanya hadis-hadis yang diterima ini, berbeda pula pendapat fuqaha. Di antara mereka ada yang berpegang pada semua hadis tersebut, dan ada pula yang memperbandingkan satu dengan yang lainnya, mengamalkan yang lebih kuat. Ibnu Hazm termasuk golongan pertama, yaitu berpegang pada semua hadis. Maka ia membolehkan kedua hal, apakah akan disolatkan atau tidak. Katanya bila disolatkan baik, dan jika tidak maka tidak jadi apa. Jadi ada model ulama itu, ya udah dikolaborasi aja semua dalil yang ada, diamalkan, dipilih aja. Itu. Kayak contoh gini Bu, ada orang meninggal dunia punya hutang puasa Ramadan. Yang betul itu dibayar fidyah atau puasa atas nama yang bersangkutan yang masih hidup. Oke, fidyah berarti pakai Al-Quran ya. Karena di Al-Quran kan wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang tidak mampu membayar puasa di hari yang lain, maka cukup bayar fidyah. Fidyahnya dalam bentuk memberi makan orang miskin. Oke. Tapi ada hadis Bukhari. Hadisnya Bukhari loh, enggak tanggung-tanggung. Nah, itu yang mengatakan barang siapa orang yang meninggal dan punya hutang puasa, maka hendaklah walinya puasa atas nama dia. Nah, kata para ulama, ya, yang betul yang mana ini? Oke, fidyah salah nggak? Benar, nggak ada masalah. Yang mau puasa atas nama? Boleh. Nah, jadi dipilih saja, kata para ulama, dipilih saja.
silahkan dipilih. Mau puasa atas nama orang tua boleh, mengamalkan hadis Sahih Bukhari. Nah, sementara yang mau fidyah juga dipersilahkan. Karena Sahih Bukhari itu sebagai hadis dia menjelaskan ayat bahwa pilihan yang lain selain dari bayar fidyah adalah bisa puasa atas nama orang yang meninggal. Bisa dimengerti ya? Nah, itu seperti itu, silakan dipilih saja. Tapi ada nggak kira-kira yang mengamalkan bayar fidyah saja? Ada. Ada nggak yang mengamalkan sholat saja? Ada. Masing-masing ada pendapat. Cuman ada yang menggabungkan. Dari pilih saja lah, nyatanya ada sama-sama sahihnya. Ya sama dengan begini. Kalau ibu pernah baca dalam kitab Riyadhus Shalihin itu, ada dalam satu bab itu, dalam satu bab itu, yang 1-2 hadis menunjukkan bahwa Nabi pernah misalnya makan dan minum, beberapa sahabat juga makan dan minum sambil berdiri, misalnya gitu. Ada di Riyadhus Shalihin. Tapi di bab yang sama itu pula, ada hadis juga yang Nabi wanti-wanti jangan makan dan minum sambil berdiri. Itu ada dalam satu bab itu. Nah, terus ada ulama yang mengatakan, ya tergantung konteks sajalah. Kalau pas hadir di acara pernikahan kursinya kurang, nggak ada kursi lain, nggak makan, aduh sudah terlanjur ngisi kotak. misalnya nggak mau rugi. Ya monggo silakan, walaupun sambil berdiri silakan, tidak ada masalah. Karena ada hadis yang membolehkan dan Nabi bahkan, ibu di atas monggo, tidak apa-apa. Oh capek, nggih. Nanti kalau anu berdiri lagi, anu duduk lagi tidak apa ya. Yeah. Baru lihat ibu juga saya nggih. Iya. Oh nggih. Oh dari Express, masya Allah nggih. Wes, jadi silahkan kalau misalnya, kenapa tuh? Oh masya Allah, nggih. Dulu bosnya suami katanya. Allah yarham. Jadi silakan kalau seandainya jenengan mau pilih misalnya mengamalkan yang satu riwayat tadi itu. Walaupun boleh mengamalkan riwayat yang lainnya, tapi yang lebih tepat konteksnya saja. Di dalam kondisi normal di mana ada kursi dan bisa duduk, tentu duduk lebih baik dan itu lebih utama. Tapi dalam kondisi di mana sudah penuh semua kursi, nggak ada yang atau nggak ada kursinya misalnya. Iya, sementara ngisi kotak anunya sudah ini sayang kalau nggak makan misalnya gitu. Misalnya. Enggak, saya nggak gitu. Saya biasanya cukup 3 menu saja kalau saya itu. Nah, jadi itu ya intinya ya. Jadi silahkan kalau terpaksa sambil berdiri ya tidak ada mas. Dan itu tidak haram. Nah, itu tidak haram. Karena dulu pernah ada ustadz di Bekasi ini, tapi beliau udah wafat ya. Dengan keras beliau mengatakan kalau ada orang yang makan sambil berdiri haram. Padahal di kitab Riyadhus Shalihin ada dalam satu bab itu ada diberitakan Nabi dan para sahabat itu pernah makan dan minum sambil berdiri. Namun Nabi juga wanti-wanti agar jangan sambil berdiri. Itu digabungkan saja pemaknaannya. Jadi ada masa di mana kita sepatutnya sambil duduk, tapi ada masa di mana karena nggak mungkin duduk terpaksa kita sambil berdiri. Wallah, ya tergantung sikon, situasi dan kondisi. Allahu Akbar. Demikian juga terkait dengan kencing misalnya. Siti Aisyah menceritakan Nabi tidak pernah kencing sambil berdiri. Tapi Abdullah bin Umar pernah cerita Nabi pernah kencing sambil berdiri. Tapi ini tentu bagi laki-laki, ibu-ibu beda bab. Nah, rupanya tergantung konteksnya kan. Iya, jadi di kondisi di rumah di mana memang bisa sambil jongkok ya sambil jongkok. Atau sambil duduk kalau di WC-nya sambil duduk. Tapi kalau dalam kondisi di mana mungkin tidak mungkin duduk, ya sudah terpaksa berdiri. Saya pernah datang ke satu kampung. Di kampung itu ada kamar mandinya sih memang. Cuman pintunya itu kira-kira dari bawah ke atas itu ada lubang. Iya. Kalau saya jongkok, wah. Tinggal terpaksa ya gak jongkok. Daya kalau jongkok ya repot. Pintunya dari bawah ke atas itu ada jarak berapa senti gitu, 30 lebih bahkan mungkin, agak lumayan juga itu. Iya, kalau saya sambil jongkok ya bisa dibayangkan. Jangan dibayangkan maksud saya. Seperti itu. Itu seperti itu. Nah, jadi itu namanya apa? Terpaksa. Itu digabungkan saja. Pendapat ini menurut suatu riwayat juga merupakan pendapat Ahmad dan dianggap benar oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Katanya yang benar dalam masalah ini ialah bahwa seseorang diberi kesempatan untuk memilih apakah akan menyolatkannya atau tidak. Karena masing-masingnya mempunyai alasan. Ini juga menurut suatu berita dianut oleh Ahmad. Dan memang lebih cocok
dengan prinsip-prinsip madhabnya. Katanya mengenai soal syuhada di perang Uhud, nyatanya mereka tidaklah disyaratkan waktu pemakaman. Ketika itu yang gugur tidak kurang dari 70 orang. Maka jika disolatkan tak mungkin tak akan diketahui umum. Jadi kalau memang disolatkan pasti semua orang tahulah. Buktinya ini ada riwayatnya. Karena yang meninggal sampai 70 orang. Tidak mungkin kemudian orang tidak tahu, itu tidak mungkin. Itu kalau menurut analisa para perawi. Sehingga ya yang betul ya disolatkan. Tidak pun juga nggak ada masalah karena ada hadis yang mengatakan bahwa para syuhada tidak perlu untuk disolatkan. Silakan dipilih saja. Mengenai hadis Jabir ibn Abdillah yang menerangkan bahwa mereka tidak disolatkan adalah hadis yang sahih dan jelas maksudnya. Ayah dari Jabir yaitu Abdullah termasuk salah satu sasaran korban waktu itu. Maka tentu saja ia lebih tahu tentang hal itu daripada yang lain. Apalagi yang cerita anaknya sendiri, anak korban perang Uhud, yang menyatakan bahwa bapaknya disolatkan. Oh, berarti ya yang sahih adalah disolatkan. Atau ada yang mengatakan tadi tidak disolatkan, mohon maaf. Nah, terus kemudian Abu Hanifah rahimahullah, As-Tsauri, Al-Hasan, Ibnu Musayyib rahimahullah memandang hadis fi'li mengenai perbuatan lebih kuat, hingga mereka mengatakan wajib menyolatkan orang yang mati syahid. Sebaliknya Malik, Syafi'i, Ishaq dan menurut suatu berita lagi juga Ahmad berpendapat lain. Mereka mengatakan tidak disolatkan. Dalam buku Al-Um, Imam Syafi'i berkata rahimahullah berkata menguatkan pendapatnya. Telah diterima berita seolah-olah ia disaksikan secara mutawatir bahwa Nabi Muhammad SAW tidak menyolatkan korban-korban perang Uhud. Mengenai riwayat bahwa mereka disolatkan bahwa Hamzah sendiri sampai 70 kali tidaklah sahih, dan seharusnya orang yang menolak hadis sahih di atas dengan riwayat seperti ini tidak akan malu diri. Selanjutnya katanya mengenai hadis Uqbah bin Amir, ada tersebut dalam hadis itu peristiwa itu terjadi setelah berselangnya masa 8 tahun. Rupanya Nabi kita Muhammad SAW mendoa dan memintakan keampunan bagi mereka sebagai perpisahan dengan mereka ketika dirasanya ajalnya telah dekat. Maka itu tidaklah berarti menghapus hukum yang telah berlaku. Tapi ini pendapat Imam Syafi'i yang notabene menyatakan tidak perlu disolatkan jenazah. Ya begitulah para ulama kita dengan argumentasi hukumnya masing-masing, dengan hujahnya masing-masing yang berujung pada perbedaan pendapat. Dan ini berarti perkara khilafiyah yang mu'tabarah. Khilafiyah itu sesuatu yang sudah selesai dibahas dan hasilnya tidak selesai. Itu namanya khilafiyah. Jadi khilafiyah mu'tabarah itu adalah sesuatu yang ulama berbeda pendapat dan sudah selesai dibahas dan hasilnya apa tadi? Tidak selesai. Seperti kunut subuh, itu perbedaan pendapat di kalangan para ulama, itu sudah selesai dibahas, hasilnya tidak selesai. Seperti hukum musik, apakah haram atau tidak haram, itu ulama berbeda pendapat dan itu sudah selesai dibahas, hasilnya tidak selesai. Dan itu khilafiyah mu'tabarah. Boleh tidak zakatul fitri dengan menggunakan uang, ataukah harus menggunakan makanan pokok satu negeri. Itu juga perkara khilafiyah yang sudah selesai dibahas dan hasilnya tidak selesai. Pokoknya gitu aja. Jadi itu masing-masing memiliki argumentasi, silakan dipilih saja. Itu seperti itu. Kalau saya pribadi lebih condong pada menggabungkan tadi itu. Nah, hanya dalam madhab saya, madhab Syafi'i termasuk yang tidak wajib disolatkan. Cuman kalau mau mensolatkan juga silakan, tidak ada masalah karena ada dalil yang membenarkan. Wallahu a'lam bishawab. Orang yang luka dalam peperangan dan tetap hidup. Sebelum saya masuk bab baru, ada yang mau nanya dulu mungkin silakan. Kalau ada. Kalau nggak ada saya teruskan. Nggih, monggo Bu, silakan. Untuk ini ada apa larangan untuk menyamarkan penerangan ya, maksudnya ketika dengan Rasul orang yang punya hutang, Rasul sudah mensolatkan bagaimana Ya. Di awal-awal Islam, Nabi termasuk yang tidak mau mensolatkan jenazah orang yang masih punya hutang sampai ada yang menanggung pembayaran hutangnya. Jadi Nabi, biasanya Nabi berkata kepada para sahabat, solatkanlah saudara kalian ini, tapi Nabi pergi saat itu. Itu di awal-awal Islam.
pasca penaklukan Khaybar. Khaybar itu bentengnya orang Yahudi yang dijebol oleh pasukan kaum muslimin. Itu setelah Khaybar takluk itu Nabi kita Muhammad SAW itu kaya beliau. Kaya raya beliau. Setelah sebelumnya beliau miskin luar biasa, beliau kaya raya karena rampasan perang dari Khaybar itu lumayan besar. Begitu Nabi kaya raya, setiap orang yang ada meninggal dan dia punya hutang, Nabi berpidato. Hutang dia, saya yang bayar, kata Nabi. Harta tinggalannya untuk ahli warisnya. Karena aku lebih berhak atas seorang muslim daripada keluarganya. Jadi Nabi itu gitu. Jadi sejak itu Nabi mensalatkan jenazahnya orang yang punya hutang sekalipun maksudnya. Tapi ya itu tadi, ya Nabi melunasi hutang. Jadi setiap ada muslim yang meninggal yang punya hutang, Nabi sebagai seorang pemimpin, karena beliau memang kaya raya saat itu, nah beliau mengatakan hutangnya aku yang bayar. Terus harta peninggal dia untuk keluarganya, untuk ahli warisnya. Itu begitu. Nah, kalau kita kita karena bukan nabi ya, jadi kalaupun ada orang meninggal dan dia masih punya hutang, kita tetap diharuskan dengan kadar hukum fardu kifayah ya, itu kita untuk tetap mensalatkan jenazahnya. Wallahu a'lam bishawab ya. Saya kira itu Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi mungkin? Pak, kalau mengenai COVID tuh yang waktu meninggal Ya. kan katanya mati syahid. Ya, betul. Gimana tuh hukumnya? Bagus. Itu namanya syahid akhirat. Jadi orang, kenapa Bu? Iya, tetap kalau itu. Karena kan tidak di medan perang. Jadi syahid itu ada syahid akhirat, ada syahid dunia, ada syahid dunia akhirat. Kalau mati dalam peperangan itu namanya syahid dunia akhirat. Itu yang tidak perlu disolatkan tadi Bu, menurut riwayat. Tapi kalau untuk COVID, dia tetap disolatkan. Jadi tetap disolatkan. Jadi statusnya karena dia sebagai syahid akhirat dalam hal ini. Karena dia termasuk dalam kategori barang siapa yang meninggal karena ta'un itu ada yang mengartikan penyakit yang mewabah, maka dia termasuk syahid kata Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Cuman kalau pas Covid kemarin kan ada banyak problem itu diantaranya karena tidak hanya itu Bu, kalau itu kan masih mending ya. Kadang jenazahnya ada di belakang masjid karena tetap di ambulan. Iya di ambulan nggak dikeluarkan. Itu banyak orang nanya gimana status sholat jenazah, orang sholat di dalam masjid, jenazahnya di belakang karena ada ambulan atau di samping masjid. Maka fatwa MUI saat itu menyatakan tidak apa-apa, tetap sah sholat jenazahnya. Iya. Jadi karena jenazahnya ada. Jadi kalau idealnya memang di depan, tapi karena nggak mungkin di depan, maka disolatkan jenazahnya itu berada di samping atau di belakang. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Ada lagi yang lain? Silakan. Nggih. Meninggalnya sedang tawaf. Berarti dia syahid juga karena dia sedang beribadah kepada Allah. Bahkan kalau dia sedang berihram nanti dia akan dimakamkan dengan kain ihramnya itu dalam keadaan kepalanya tidak ditutup kalau untuk laki-laki. Oh, dimandikan tetap, cuman dikafaninya kepalanya tetap kebuka karena dia belum tahallul. Nah, nanti dalam satu riwayat orang yang sepertinya akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan bertalbiyah. Ya. Oh ya. Kalau sudah tahallul berarti sudah dimakamkan dengan penuh, dengan kepala tertutup berarti. Ya, dia syahid juga sama karena sedang berhaji kan? Dimandikan. Kalau umroh itu kan haji Ustaz, sama Nggih. aja kan? Kalau umroh Sama. kita lagi tawaf sunat sama aja. Sama. Yang penting dia meninggal dalam kebaikan. Berarti dia sudah husnul khotimah, syahid di jalan Allah. Gitu nggih? Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Kalau enggak ada saya teruskan dulu nggih. Nggih. Orang yang luka dalam peperangan dan tetap hidup. Seseorang yang mendapat luka dalam peperangan dan beberapa waktu lamanya tetap hidup dan kemudian meninggal, maka hendaklah ia dimandikan dan disalatkan seperti biasanya, walau ia masih tetap dianggap sebagai orang yang mati syahid. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memandikan dan menyolatkan Sa'id ibn Mu'adz radhiyallahu an. Sa'id ibn Mu'adz radhiyallahu an ini satu sahabat Nabi yang menjadi tokoh berdirinya negara Madinah. Ketika beliau meninggal, arsy berguncang saking dahsyatnya
sedihnya langit atas wafatnya Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu an. Itu orang yang luar biasa. Yang meninggal akibat kena anak panah yang memutus urat tangannya. Setelah kena itu, Sa'ad radhiyallahu an tinggal di masjid dan tinggal di sana selama beberapa hari. Kemudian lukanya terbuka dan ia pun syahid. Semoga Allah memberikan rahmatnya, amin. Radhiyallahu an bahkan ya. Seandainya hidupnya itu hanya sebentar waktu, misalnya ia masih sempat berbicara atau minum, dan meninggal, maka tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Andaikan saat perang masih tidak jauh dari waktu perang itu meninggal, maka nggak perlu disolatkan dan dimandikan. Tapi karena ini sudah beberapa hari, maka tetap disolatkan dan dimandikan. Berkata pengarang buku Al-Mughni, seorang laki-laki menceritakan pengalamannya waktu menaklukkan Syria. Katanya, saya membawa air dengan maksud hendak memberi minum saudara sepupuku seandainya ia masih bernyawa. Akhirnya saya jumpai Haris bin Hisham itu, maka saya pun mendekatinya untuk memberinya minum. Rupanya ada seorang laki-laki memandang kepadanya hingga Haris pun memberi isyarat kepadaku agar memberi orang itu minum terlebih dahulu. Ketika saya pergi mendapatkannya, tiba-tiba ada pula orang lain yang memandang kepada orang ini hingga ia pun memberi isyarat padaku agar memberi minum lebih dahulu, memberinya minum terlebih dahulu. Kesudahannya mereka itu meninggal dan tak seorang pun di antara mereka yang dimandikan dan disolatkan, padahal mereka meninggal itu adalah setelah usai peperangan. Jadi ada korban perang sudah dibopong lah ya, dalam penanganan pengobatan medis kalau bahasa kita, rupanya yang bersangkutan ini meninggal. Yang menarik adalah ketika mau diberi minum, lihat saudaranya butuh minum, yang kena dulu aja. Didatangi ternyata sini nunjuk yang situ aja. Begitu yang situ didatangi ternyata meninggal, balik ke sini sudah meninggal, sini sudah meninggal semua akhirnya. Itu namanya mendahulukan saudaranya daripada dirinya sendiri. Itu dicintai oleh Allah. Akhirnya mereka semua wafat dan karenanya kemudian mereka hanya disolatkan, mereka dimakamkan tanpa mereka tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Jadi sebagaimana yang mati masih di medan perang. Itu seperti itu. Karena baru selesai peperangan, bukan sudah lama ya. Itu seperti, kalau sudah lama maka dia dikafani seperti biasa, dimandikan seperti biasa, disolatkan seperti biasa. Terus kemudian sholat terhadap orang yang tewas dalam menjalani hukuman. Silakan yang mau tanya dulu sebelum saya masuk ke bab ini. Kenapa? Hukuman dibuat had, ada kata had. Oh iya, di saya cuma pakai hukuman. Berarti had, hudud. Silakan kalau ada. Monggo. Nggih. Kalau nggak ada saya teruskan lagi nggih. Salat terhadap orang yang tewas dalam menjalani hukuman hudud, berarti ya batas-batas ketetapan Allah. Dalam Islam itu ada batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Ada beberapa hal yang menyebabkan orang itu bahkan mendapatkan hukuman. Tidak hanya hukuman, bahkan sanksi. Seperti misalnya hudud ya, misalnya orang yang mencuri, itu kena hudud potong tangan. Nah, kalau mencurinya mencapai nisab itu seharga kambing lebih lah gitu. Kalau di bawah itu belum kena nisab misalnya. Jadi itu baru kena hudud. Hudud itu potong tangan. Terus kalau zina, kalau melapor ke hakim maka dia dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun kalau dia belum menikah. Kalau sudah menikah, berarti muhson itu dirajam sampai mati. Itu kalau lapor ke hakim. Kalau nggak lapor ke hakim, maka perintah Nabi diam, tobat, nggak usah cerita. Makanya pernah satu saat ada seorang, jadi ceritanya gini, ada seorang bapak punya anak laki-laki kerja di keluarga si majikannya. Suatu saat diketahuilah si anak bapak ini berzina dengan istrinya majikannya. Nah, terus si suaminya marah-marah kan. Pokoknya marah-marah karena istrinya dizinai oleh anaknya. Bapaknya ini ngajak damai. Peace, damai pak. Udah, kan istrimu udah dizinai oleh anakku, tolong jangan tuntut anak saya, tak kasih kambing.
dikasih kambing. Banyak kebayang istri tukar kambing. Nah, terus kemudian kata si suaminya itu oke, deal, kita damai. Gaji nggak usah, kamu nggak akan saya tuntut. Tapi rupanya berita ini sampai ke Rasulullah Muhammad SAW. Kata Nabi tidak sah. Kembalikan kambingnya, si anak ini dihukum. Hudud dicambuk 100 kali, terus diasingkan selama 1 tahun. Nah, itu terus kata Nabi kepada sahabat Unais, datang ke istrinya bapak ini. Tanya, apa betul dia memang sudah berzina dengan anak muda ini. Karena begini, dalam Islam itu, zina itu akan menjadikan sebab yang bersangkutan dihukum kalau dilaporkan kepada hakim jika ada pengakuan. Atau ada yang menyaksikan langsung 4 orang. Ya, 4 orang menyaksikan langsung dengan jelas, bukan katanya. Sampai dia melihat betul kejadian itu seperti sejelas dia melihat benang masuk ke lubang jarum. Pokoknya jelas sekali. Gak jelas berarti gak oleh. Jadi misalnya lihat ada orang begitu, enggak bisa, harus jelas. Lihat 4 orang. Maka terus kemudian si wanita ini suruh nanya, kata Nabi apa? Kalau dia ngaku, rajam sampai mati. Karena dia sudah nikah kan. Kalau dia nggak ngaku, tinggalkan. Makanya di dalam bab hudud, itu nanti ada penjelasan, Nabi bersabda, yang berzina kalau mau lapor, nanti saya hukum, kata Nabi. Atau diem. Wis ojo cerita meneng wis, ojo ngomong-ngomong meneng, tobat wis, ojo ngomong-ngomong. Ya, kan kadang naudzubillah ada orang wis ngono cerita-cerita bisa. Wah, itu tidak benar. Yang betul wis diem, tobat, ojo ngomong-ngomong wis meneng, tobat. Diem. Itu seperti itu. Bahkan dalam meneng itu diem. Iya. Iya. Tobat tapi jangan diem aja, tapi tobat. Nah, karena ada hadis Sahih Muslim, Nabi bersabda begini, setiap umatku itu diampuni oleh Allah kecuali mujahirun. Mujahirun, ya. Kullun nasi mu'afa ilal mujahirun. Setiap manusia itu diampuni oleh Allah kecuali mujahirun. Siapa mujahirun itu? Aukamakal, kata Nabi, orang yang malam hari dia berbuat dosa, Allah tutup aibnya di malam itu, nggak Allah kasih tahu ke siapapun. Dia sendiri yang cerita dengan bangga. Semalam, wah. Itu mujahirun namanya. Iya sudah. Tadinya kan sudah Allah tutup aibnya. Dia malah cerita-cerita. Nah, makanya sekiranya tidak perlu cerita, nggak usah cerita, tutup, tobat, jangan cerita-cerita. Pernah ada kejadian. Ini kisah nyata, naudzubillah ya. Kisah nyata, mujahirun. Iya, betul. Makanya diam dan tidak usah cerita, tobat kata Nabi. Itu namanya mujahirun. Ini pernah ada kisah nyata. Kisah nyata itu ada seorang suami menikahi seorang wanita. Ya, nikahi seorang wanita, masa nikah seorang laki-laki. Makanya seburuk-buruknya istri adalah istri yang soleh. Iya, seburuk-buruknya istri adalah istri yang soleh. Yang betul istri yang solihah. Iya. Daya seburuk-buruknya istri adalah istri yang soleh. Dayo. Wis. Sehingga begitu dia menikahi istrinya, suaminya ini rupanya baik banget. Suaminya itu baik banget. Nah, si istrinya ini ngomong ke suaminya, Mas, kamu itu kok begitu baik sama aku, begitu memuliakan aku. Rasanya aku kok gak pantas jadi istrimu. Enggak lah sayang, kamu kan istri yang solihah, kamu istri yang baik, kamu gak ada masalah. Enggak sayang, aku gak pantas. Emang gak pantas kenapa? Pokoknya aku gak pantas mas, aku ini merasa kotor. Udah cerita, dulu sewaktu masih SMA misalnya bla 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 cerita begitu. Pernah berbuat zina lah intinya, bla bla. Kata suaminya dipeluk, sayang aku sangat mencintai kamu, aku talak 3 kamu. Iya langsung talak 3. Nah lagian cerita, ngapain cerita? Nah iya makanya, ngapain cerita? Yang lalu ilah makot salaf, yang lalu biarlah berlalu. Yang penting kan sekarangnya kan. Enggak tahu itu, tanya sama orangnya itu. Tapi ini kisah nyata. Kisah nyata, ada orangnya itu. Naudzubillah min dzalik. Iya. Makanya gini Bu, dalam Islam itu ketika kita berbuat salah pada seseorang, kita wajib minta maaf, tapi tidak wajib menceritakan kesalahan kita sama dia.
Itu pendapat Ibnu Taimiyah, pendapat Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah. Memang ada pendapat yang mengatakan wajib menceritakan, tapi kalau kata Ibnu Taimiyah yang sahih adalah tidak menceritakan. Ibu tahu kenapa coba? Karena kalau kita ceritakan, yang tadinya dia nggak sakit hati jadi sakit hati gara-gara itu. Makanya mending nggak usah tahu. Dan kita yang dimintai maaf, nggak usah kepo juga. Ada orang datang sama kita misalnya, yo Bu, aku minta maaf ya. Kok tumben minta maaf? Salah apa? Itu ya misalnya. Jadi mending nggak usah nanya. Takutnya apa? Takutnya kalau kita nanya terus dijelaskan malah sakit hati tadi. Kalau bahasa Al-Qur'annya wala tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Janganlah kamu menceritakan sesuatu, janganlah kamu bertanya tentang sesuatu yang kalau dijelaskan kepadamu maka itu buruk bagimu. Jadi kalau sekiranya nggak perlu tahu, nggak usah tahu. Sekiranya nggak perlu tahu, itu seperti itu. Wong kalau memang perlu diketahui nanti Allah kasih tahu. Ya kalau sekiranya perlu diketahui nanti Allah kasih tahu. Kalau sekiranya nggak perlu tahu, Allah nggak akan kasih tahu dan kita nggak perlu cari-cari tahu daripada nanti malah sakit hati. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Hudud tadi ya. Contoh hudud yang lain apa misalnya sumpah, melanggar sumpah. Orang melanggar sumpah itu melanggar hudud, makanya ada dendanya, nggak cukup hanya tobat. Ada dendanya. Apa dendanya? Diatur dalam surah Al-Maidah ayat 89. Itu memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian kepada mereka, atau puasa ya, memberikan budak, atau puasa 3 hari tidak harus berturut-turut. Itu di surah Al-Maidah ayat 89. Itu tentang masalah orang yang melanggar sumpah. Termasuk lagi hudud, maaf ibu-ibu ya, kalau sampai terjadi hubungan badan di bulan Ramadan di siang harinya. Nah, jadi batal puasa gara-gara hubungan badan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Maka itu juga tidak cukup hanya tobat, tidak cukup, ada dendanya itu. Dendanya puasa 2 bulan berturut-turut, pasti nggak kuat ya. Yang kedua, memberikan budak atau memberi makan 60 orang miskin. 60 orang miskin. Itu sanksinya. Kenapa, Bu? Kenapa? Oh enggak, yang senggama di siang hari bulan Ramadan. Yang itu tentang sumpah atau nadar. Ya. Sumpah dan nadar sama sanksinya. Ayat 89. Itu kenapa, Bu? Ya beda. Nah, jadi gini, Bu. Jadi ada perbuatan dosa itu yang tidak cukup hanya dengan taubat, tapi harus kena denda, hudud namanya, kena sanksi gitu, diantaranya itu, dan lain sebagainya. Okay? Sekarang ini, barang siapa yang tewas sewaktu menjalani hukuman hendaklah dimandikan dan disolatkan, berdasarkan yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Jabir radhiyallahu an. Anna rajulan, sungguhnya ada seorang lelaki min aslama, dari suku Aslam. Ja'a, datang ila Nabi, menghadap kepada Nabi kita Muhammad SAW. Fa'tarafa bizina, maka dia mengaku telah berbuat zina. Fa'aradu anhu, maka Nabi berpaling dari orang itu. Nabi itu, Bu, kalau ada orang ngaku pada beliau berzina, beliau tidak mau, Nabi buang muka gitu loh. Seolah-olah tidak tahu, tidak dengar, seolah-olah nggak dengar. Ya, karena memang sebaiknya memang hal itu menenguai lah, tobat dasar cerita-cerita gitu. Nabi buang seolah-olah nggak dengar gitu. Dia orang, ya Rasulullah, saya telah berzina, Nabi nggak menggubris. Fa'aradu anhu hatta syahida ala nafsihi 4 marat, hingga dia bersaksi atas dirinya sendiri bahwa dia telah berzina dengan kesaksian 44 kali. Saya telah berzina ya Rasulullah, saya telah berzina sampai 4 kali dia ngomong gitu. Faqala abika jununun, jangan-jangan kamu gila lagi, kata Nabi. Apa kata Nabi? Abika jununun, jangan-jangan kamu gila. Coba dicek sahabat, apa dia orang ini gila? Jangan-jangan dia orang gila, coba cek. Itu betapa Nabi tidak langsung mau menerima pengakuan tentang zina, apalagi laporan. Enggak langsung percaya Nabi itu. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan kehormatan seseorang. Apalagi sekarang di era banyak AI. Orang bisa saja dibuat-buat sekarang kan. Embuh ya apa caranya, gak ngerti aku. Kalau Nabi bersabda la, kalau orang itu berkata la, tidak, saya enggak gila ya Rasulullah. Kalau Nabi bersabda ahsanta, apakah kamu sudah menikah? Qala na'am. Wah, mari kawin. Fa amara bihi farujima bil musalla.
Maka kemudian Nabi perintahkan agar orang itu dirajam di depan di lapangan tempat biasanya Nabi salat Id ya. Falamma adlaqathu al-hijaratu farra faudrika birujima farra faudrika farujima hatta mata. Begitu kemudian dan ketika badannya telah luka-luka oleh batu, ia pun lari tetapi dikejar dan dirajam lagi sampai mati. Maka Nabi kita Muhammad SAW bersabda kepadanya, ai anhu an Nabi SAW khairan wa salla alaihi. Jadi Nabi kita Muhammad SAW mengucapkan kata-kata yang baik terhadap orang itu dan menyolatkan jenazahnya. Berkata Imam Ahmad, setahu kami Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah tidak menyolatkan seorang pun kecuali terhadap orang yang menggelapkan harta rampasan dan yang bunuh diri. Jadi ada dua orang yang Nabi betul-betul tidak mau menyolatkan, itu orang yang korupsi, ngentet itu. Dan yang kedua orang yang mati karena bunuh diri. Itu Nabi tidak mau menyolatkan jenazahnya. Iya sama. Iya kalau ketahuan Nabi juga nggak mau. Nah, ini pelaku zina yang tobat ini Nabi sholatkan jenazahnya dan Nabi mengucapkan kebaikan untuk orang ini. Makanya sebenarnya gini Bu, pernah juga ada seseorang itu yang lapor ke Nabi itu misalnya, Rasulullah saya telah berzina. Nabi diam, nggak menghiraukan karena dia maksa. Kata Nabi, halah paling kalau bahasa kita ya ada dalam riwayat itu, paling cuma nyerempet aja kali gitu. Tidak ya Rasulullah, masuk ya Rasulullah, masuk seperti masuknya timba ke dalam sumur. Ibu tahu sumur zaman dulu ya? Ya itu kan kalau pakai timba itu, masuk ya Rasulullah seperti masuknya ember ke dalam sumur. Itu Nabi itu gitu Bu. Nabi itu sebenarnya lebih sukanya orang udah usah ngaku menengok tobat, diem tobat, asal cerita. Diem tobat. Lalu bagaimana seperti yang tadi kasih tahu kasusnya? Yang satu kan ngaku itu si laki-laki, yang perempuannya kan belum ngaku. Nabi tetap datangi, tanya, kalau dia ngaku rajam, kalau enggak tinggalkan. Nah, jadi itu kembali pada pengakuannya, ngaku atau tidaknya, yang penting tobat. Itu seperti itu. Itu namanya masuk dalam kategori hudud, dan mereka tetap disolatkan, dikafani dan dimandikan. Itu seperti biasa gitu. Salat terhadap orang yang menggelapkan harta dan rampasan yang bunuh diri dan orang yang durhaka lainnya, wallahu alam. Insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Silakan yang mau tanya dulu Bu. Tanya, protes, marah boleh, masalah yang lain boleh, monggo kalau ada. Oke, monggo Bu, silakan. Sekarang kan banyak yang curhat melalui misalkan sedang ada pengajian, kemudian dia curhat makanya kemudian membukain sendiri. Iya, jadi gini Bu, ini penting ini ya. Kalau sekiranya itu jenis perbuatan dosa yang tidak patut diceritakan, maka sepatutnya nggak usah diceritakan. Tapi kalau kita butuh jawaban, bisa menggunakan begini Bu. Pak Ustadz ada kasus begini, jadi nggak harus Pak Ustadz saya, nggak usah gitu. Tapi kita lebih kepada mengatakan Pak Ustadz ini ada kasus begini. Dan Ustadznya nggak boleh kepo. Paling ibu ya, enggak boleh. ya, makanya begitu. Sebaiknya menggunakan kata kecuali perbuatan dosa yang semua orang tahu lah, itu hal yang wajar. Pak Ustadz kemarin saya nggak sengaja begini, bagaimana hukumnya? Oke lah, itu perkara sesuatu yang sifatnya mungkin orang maklum lah begitu. Iya maklum. Tapi kalau yang jenis maaf ya, itu aib. Ya itu pribadi, itu aib, itu sepatutnya lah jangan diungkapkan di depan umum. Nah, tapi kalau secara pribadi ke ustadznya, silahkan, tidak ada masalah, karena beberapa orang datang menghadap kepada Nabi menceritakan masalah perbuatan dosanya ya. Namun yang lebih baik sih nggak usah nyebut secara eksplisit, tapi lebih kepada Ustadz ada contoh kasus begini, bagaimana pendapat Ustadz tentang masalah ini, sebaiknya begitu. Tapi kalau depan umum sebaiknya jangan. Makanya saya itu tidak jarang Bu, selepas pengajian itu kadang ada yang japri saya atau kadang mendatangi saya secara langsung, Ustadz tadi mau nanya di forum enggak enak karena masalah pribadi. Bagus itu malah, tidak ada masalah, daripada nanti jadi konsumsi publik itu. Saya ulang ya, kalau sekiranya itu dirasa sebagai aib yang tidak patut diceritakan di depan umum. Wallahu a'lam bishawab. Atau tadi Ustadz ada contoh kasus begini, bagaimana pendapat Ustadz gitu. Ngaten gitu nggih? Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo silakan.
Nggih, monggo. Ini di luar tema boleh? Nggih, boleh. Di luar tema boleh, silakan. Nah, mau nanya Nggih. Soal zakat emas ya, Pak Ustaz. Nggih, boleh. Nah, ini mau nanya. Kita waktu beli emas, sebelum beli emas itu, umpamanya kita udah umpamanya kita dapat uang pensiun gitu ya, itu udah zakat ya, udah dikeluarin zakatnya 0,5%. Itu kita beli emas umpamanya. Nah, itu kalau kita kata orang kalau dipakai perhiasan itu tidak harus dizakatkan. Yeah. Nah, kalau disimpan, lah sekarang kan banyak maling maksud ya apa jadi ibu-ibu pasti takut pakai itu ya, rawan kejahatan. Nah, ibu-ibu simpan, jadi pakainya sekali-sekali umpamanya. Itu harus setiap tahun dikeluarkan zakatnya atau bagaimana? Nah, kalau kita umpamanya jual emas ya, nah itu dapat duitnya kita keluarkan zakat lagi atau bagaimana? Tapi kalau kita jual emas, ibu-ibu umpamanya jual emas untuk anaknya sekolah atau apa gitu, itu bagaimana gitu loh Pak? Bagus. Ya. Baik. Yang pertama, Sehari-hari. baik. Yang pertama, emas yang dipakai dalam madhab Syafi'i itu memang tidak dikeluarkan zakatnya kalau dipakai. Tapi kalau disimpan, wajib dikeluarkan zakatnya jika mencapai nisab dan haulnya. Nisabnya itu 85 gram emas per 1 tahun. Itu kalau tidak dipakai. Kalau sekali-kali dipakai, kalau intensitasnya dalam setahun lebih sering dipakai daripada tidak dipakai, maka tidak perlu dikeluarkan. Tapi kalau intensitas disimpannya lebih banyak daripada dipakainya, keluarkan. Jadi kembali pada sering atau tidak seringnya dipakainya. Satu dulu. Kemudian yang kedua, saat kita mendapatkan uang pensiunan, sudah kita keluarkan zakatnya uang itu. Tapi terus kita belikan emas. Nah, emas ini berbeda dengan uang, makanya nggak bisa digabung. Jadi, misalnya kita punya emas 1 kilo, misalnya gitu ya. Kurang gede ya? 10 kilo gitu. Ya, terus kemudian kita punya tabungan 10 juta. Kan nggak bisa digabung 10 juta dengan, ya nggak bisa. Uang sendiri, emas sendiri. Ya, jadi 10 juta belum wajib zakat kalau kursnya emas. Kecuali ibu 10 juta US dollar, itu baru ada zakatnya. Wes, singkat kata singkat cerita, apakah setiap tahun dikeluarkan emas itu zakatnya? Begini. Disebut zakat karena dia tumbuh. Zakat itu diantara maknanya adalah an-nama. Nama artinya tumbuh. Nah, kira-kira emas ibu itu tumbuh apa tidak? Kalau emas ibu dari awal beli sampai setahun itu masih segitu aja, ibu keluarkan zakat pertamanya dari emas itu. Untuk selanjutnya, tahun-tahun berikutnya, kalau masih segitu juga berat emasnya, maka tidak perlu dikeluarkan zakatnya lagi. Ini pendapat yang pertama, karena tidak tumbuh. Tidak tumbuh. Itu emas apa saja, mau emas riwan, emas robet, terserah lah pokoknya. Satu. Kemudian yang kedua, ya. Tumbuh itu gini, kayak misalnya kan ibu dapat emas tahun ini, besok dapat emas lagi, besok berarti emasnya kan bertambah terus, tabungan emasnya bertambah, itu namanya tumbuh. Jadi emasnya tumbuh itu tiap tahun emasnya koleksinya nambah. Itu seperti itu. Maksudnya emas robet ngasih tambahan emas atau Mas Triwan ngasih tambahan emas gitu. Nah, kan ada tiap ulang tahun kasih emas katanya itu. Kalau sekarang jadinya ya Pak Ustaz. Nggih. Kalau value-nya Sebentar. Saya selesaikan dulu ya. Nanti saja ya. Ya, enggak apa-apa. Nah, terus kalau nggak tumbuh, artinya dari sejak pensiun emasnya segitu aja. Ada pendapat yang mengatakan sudah cukup sekali itu. Walaupun nilainya ada kemudian bertambah, tapi kan berat emasnya tetap segitu. Ya sudah cukup sekali dikeluarkan zakatnya. Tapi itu satu pendapat. Pendapat lain mengatakan enggak, asal mencapai nisab dan haulnya tiap tahun keluarkan zakatnya. Terserah panjenengan pilih yang mana. Cuma kalau saya pribadi, bonek aja, bismillah keluarin tiap tahun aja. Udah bismillah, insyaallah nggak akan berkurang kok insyaallah. Iya, saya kira itu. Allah alam bisawab. Nggih, monggo Ustazah tadi sudah. Nah, kalau dijual kan itu Pak. Dijual. Kalau dijual berarti kan jadi uang lagi kan?
Ya berarti berlaku zakatnya uang, nunggu 1 tahun berikutnya lagi. Jadi kalau itu pun kalau mencapai angka nisab, iya senilai dengan 80 gram emas. Sekarang emas berapa juta? Apa? Itu tidak jaga bertumbuh, Pak Ustaz. Enggak, karena kan jumlah berat emasnya tidak bertambah. Iya, berat emasnya tidak bertambah. Karena intinya gini, syariat itu tidak menghendaki berkurangnya materi itu terus-terusan. Kan kalau nggak nambah emasnya, sementara zakat diambilkan dari menjual emasnya misalnya, walaupun sekarang bisa pakai uang kita sih. Itu kan berarti emas itu berkurang terus akhirnya. Nah, syariat itu tidak menghendaki itu. Maka kalau ada pertumbuhan jumlah emas, baru ada zakat terus setiap tahunnya gitu. Nah kalau dijual berlaku zakatnya uang nanti. Ya, setelah mencapai 1 tahun baru dikeluarkan zakatnya di akhir tahun kalau masih mencapai nisab dan haulnya. Bukan pas jual langsung. Bagus. Zakat itu tidak wajib seketika, kecuali rikas tambang atau lukoto barang temuan. Rikas tambang atau lukoto barang temuan itu misalnya ibu pas gali pondasi rumah nemu mahkota Prabu Siliwangi misalnya gitu. Beratnya 2 kilo. misalnya. Maka itu wajib dikeluarkan zakatnya seketika. Nah, tapi kalau emas dari beli nggak wajib seketika. Kayak saya punya jamaah di Pondok Bambu itu dapat warisan emas 1 kilo. Itu nggak wajib seketika. Dia nunggu setelah 1 tahun. Itu baru dikeluarkan zakatnya 2,5%. Itu seperti itu. Saya kira itu, Bung. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak wajib seketika, tapi zakat boleh dipercepat. Saya ulang, zakat boleh dipercepat. Misalnya kalau saya bayar sekarang, di akhir tahun baru bayar, keburu habis uang saya ini. Nah, sehingga zakat itu boleh dipercepat, tapi tidak boleh diperlambat. Di fikih sunnah ini, di kitab kita ini, zakat boleh dipercepat. Yang tidak boleh adalah dengan sengaja diperlambat. Itu yang nggak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo yang lain silakan kalau ada. Pak Ustaz. Oke, monggo. Kamu zakat emas kamu udah keluarin belum? Hmm? Kalau kamu nggak keluarin tiap tahun, kan nanti emas kamu habis loh gitu. Maksudnya habisnya ini dengan cara mungkin Matur, Masya Allah. ada apa gitu. Kayak petinju aja sih minumnya banyak. Baik. Begini. Insya Allah kalau sudah dikeluarkan zakatnya itu sudah cukup insya Allah. Dan insya Allah nggak akan habis insya Allah. Kecuali memang waktunya habis. Karena ada keperluan maksud saya gitu. Jadi nggak usah khawatir Bu. Dan saya ulang, yang bahaya itu kalau tidak pernah dikeluarkan zakatnya. Itu yang ngerinya nggak barokah. Ibu tahu nggak kenapa kalau harta tidak segera dikeluarkan zakatnya, itu bisa merusak keberkahan harta itu? Karena di dalam harta kita ada hak orang lain. Kalau itu tidak dikeluarkan, berarti hak kita bercampur dengan hak orang lain. Nah, hak orang lain yang bercampur dengan harta kita itulah yang merusak keberkahan harta kita. Makanya ini saya mohon maaf bagi ibu-ibu yang kan ada orang itu yang uangnya sibuk banget ya. Keluar masuk, nggak masuk itu ada, macam-macam. Nah, itu saya sarankan, ini supaya tetap ada zakatnya, saya sarankan dibuat haulnya Bu, Misalnya kayak saya pribadi itu membuat haul saya itu Ramadan tanggal 15 lah. Atau tanggal 15 belum kumpul duit, tanggal 20 lah gitu, misalnya gitu. Pernah saya buat tanggal 25, itu mustahilnya udah pada pulang kampung gitu. Jadi saya malah akhirnya jadi nunggu orangnya. Jadi tanggal 20 saya buat haulnya. Jadi begitu tanggal 20 Ramadan saya ngitung zakat saya sudah. Misalnya gitu ya. Ibu terserah, enggak harus sama dengan saya. Kan ya pedagang beras kan bisa beda kumpulnya kan bisa beda itu. Nah, begitu kumpul uang kita keluarkan zakatnya 2,5% setiap tahun. Sehingga kita yang penting tiap tahun rutin ngeluarin zakat aja. Itu. Jadi yang penting rutin ngeluarin zakat itu. Itu sebagai bentuk kehati-hatian kita jangan sampai dalam harta kita bercampur dengan hak orang lain. Terutama saya bilang tadi orang yang uangnya sibuk ya. Kalau pensiunnya cenderung stabil sih Bu ya. Uangnya ya nggak kemana-mana. Kan kalau yang ya tadi ya kan beda sama yang iya kalau pedagang kan beda. Kalau pedagang ya Bu Hera ya keluar masuk. Tapi rajin sih keluar masuknya. Kalau ini nggak ada orang itu keluar nggak masuk itu juga ada. Oke. Ya. Dikeluarkan lagi dalam bentuk emas itu lagi.
Bagus, bagus. Mengeluarin zakat emas itu memang idealnya dari emas itu sendiri. Jadi kalau emasnya sekilo dibelah gitu. Enggak, tapi ini istilah. Sebenarnya enggak harus begitu juga. Jadi misalnya dikurskan aja 2,5%-nya dari 1 kilo itu berapa juta misalnya. Ya udah kita keluarin sekian juta, kita niatin ini zakat emas saya ya Allah. Saya kurskan ke rupiah sekian juta berarti. Ya itu boleh, tidak ada masalah. Tidak harus mengurangi volume emasnya itu. Oke? Tidak apa-apa, boleh banget, tidak ada masalah. Boleh banget. Misalnya 1 kalung misalnya dikeluarin misalnya. Boleh, tidak ada masalah, silakan. Cuman kalau kalung emas, batunya nggak usah dihitung ya batunya ini. Kadang-kadang berat itu dengan batunya. Ya. Batunya, berliannya nggak usah dihitung berliannya. Berlian itu walaupun lebih mahal, nggak ada kewajiban zakatnya di dalam. Oke, monggo yang lain silakan kalau ada. Jelas semua? Atau tidak jelas semua? Ya wis, nanti bayar zakatnya melalui Bank Mega Syariah. Wah. Dapat sponsor ya. Iya. Ya cukup dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat. Selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.